Gaji 4,5 juta, cicilan 1 juta, kosan 800 ribu. Gimana tuh Kak ngaturnya? Oke, kita langsung aja ya. Halo semua, aku Dia. Hari ini kita akan ngebahas seperti yang tadi aku bilang, gaji 4,5 juta dengan cicilan 1 juta rupiah dan kosan 800 ribu di kota Denpasar. Nah, di sini sesuai yang sudah aku terima informasinya, kakaknya itu mendapat gaji 4,5 juta. Kalian pasti mikir, wah gajinya udah besar nih, pasti gampang nih buat ngebaginya. Masa gitu aja nggak bisa? Oke, kita mulai aja ya, karena sebenarnya berapapun gajinya itu tetap butuh budgeting, teman-teman. Gaji 10 juta pun kalau alokasinya tidak betul, itu juga sia-sia, malah nggak bisa nabung, malah pas-pasan, malah bisa ngutang kemana-mana. Itu tergantung dari lifestyle kalian dan cara kalian mengatur keuangan kalian. Itulah pentingnya budgeting. Kita langsung aja ke pos yang pertama, yaitu kos atau tempat tinggal. Karena kakaknya di sini tidak ada rumah dan memang harus ngekos, dan infonya adalah kosannya itu sebesar 800 ribu rupiah. Ada kosan berarti ada biaya tambahan dong seperti listrik. Nah di sini aku cadangkan listriknya sebesar 100 ribu rupiah. Next ke pos yang selanjutnya yaitu kewajiban tiap bulan kakaknya yang harus dibayar yaitu cicilannya sebesar 1 juta rupiah. Masuk ke pos yang keempat yaitu orang tua. Kakaknya kan di rantau ya, jadi pasti akan ada pulang kampung sekali atau 2 kali yang sebulan atau malah setiap minggu. Itu bagus karena bisa nengok orang tua. Di sini aku mencadangkan sebesar 300 ribu rupiah untuk orang tua. Ya sekedar bantu-bantu bayar listrik atau bantu-bantu uang lauk pauk di rumah lah ya, walaupun nggak makan di rumah, paling makan waktu pulang. Oke? Kemudian pos yang selanjutnya adalah makan kalian atau konsumsi kakaknya. Ini tuh tetap aku taruh di angka 900 ribu. Lah Kak, gajiku kan udah naik nih. Gimana nih kok aku cuma dapat budgeting makan 900 ribu doang? Kalian itu membudgeting ini pasti punya tujuan dong. Tujuannya untuk apa? Satu, biar nggak sampai keteteran di akhir bulan. Dua, biar nggak sampai ngutang ke sana sini. Tiga, pasti ada tujuan daripada tabungan kalian. Entah kalian ada impian mau beli sesuatu atau apa. Jadi frugal living atau hidup secara hemat itu adalah salah satu bentuk cara kalian mencapai tujuan tabungan kalian itu. Oke, jadi tetap aja makan di sini 900 ribu aku cadangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah bensin. Kakaknya sempat info ke aku kalau jarak tempat kerja dan dari kosan dia itu cuma 15 menit. Jadi di sini aku cadangkan bensin hanya 300 ribu per bulan, estimasi 10 ribu per hari. Itu udah termasuk dihitung pulang kampung ya. Jadi kan kalau seumpama kakaknya cuma kerja pulang, subsidi bensinnya bisa dipakai untuk pulang kampung nanti. Selanjutnya adalah pulsa. Di sini pulsa tetap aja aku cadangkan 100 ribu. Kenapa? Kak, kan bisa ada yang lebih murah. Kak, tapi providerku lebih mahal. Nah, aku membudgetkan di 100 ribu itu sebagai batasan akhir, batasan maksimum. Tapi kalau kalian dapat yang minimum dari itu, lebih murah dari itu, it's good guys. Itu bagus banget. Malah sisa uangnya bisa kalian alokasikan untuk pos-pos yang bocor yang ternyata pengeluarannya melebihi budget kalian. Tapi kalau enggak, sumpama pas 100 ribu, it's not problem, itu oke. Tapi kalau lebih dari 100 ribu, itu yang harus kalian kurangi atau cutting biar enggak jadi over budget. Selanjutnya itu adalah bulanan dan skincare. Karena kakaknya perempuan, jadi pasti butuh skincare dan bulanan di sini. Aku tetap pasang di 500 ribu. Lah kak, kecil banget 500 ribu. Oke, keep calm, santai. 500 ribu itu memang terkesan kecil untuk 1 bulan ya teman-teman. Tapi balik lagi, di sini budgeting fungsinya untuk menekan kalian belanja impulsif atau belanja hal-hal yang sebenarnya kalian gak butuh tapi malah kalian beli. Dan dengan budget 500 ribu ini, kalian akan berpikir teman-teman, oh aku cuma punya 500 ribu. Bagaimana caraku mengaturnya dengan bijak agar uang ini cukup untuk budgeting skincareku? Oke, tips skincare mungkin nanti aku buat video lainnya. 500 ribu dapat apa aja sebulan, mungkin nanti akan aku buatin video lain ya teman-teman. Kemudian untuk ganti oli dan servis, kakaknya info ke aku motornya itu Scoopy. Kebetulan aku paham banget tentang Scoopy karena aku user Scoopy itu dari 2016 sampai 2025 kemarin sekarang ya, maksudnya masih bulan-bulan kemarin. Jadi aku udah pakai Scoopy itu hampir 9 tahun, betul ya, 9 tahun. Dan memang untuk maintenance-nya sendiri itu akan mulai berat ketika dia udah di atas 5 tahun. Seumpama ada yang harus diganti, kerusakan dan lain sebagainya. Tapi kalau masih di bawah 5 tahun, itu biasanya kalian cukup yang namanya ganti oli, servis berkala, cek busi, cleaning filternya dan lain-lain ya. Hal-hal yang maksudku tidak menghabiskan budget sampai 500 ribu.
Jadi di sini aku taruh untuk budgeting oli dan servis itu di Rp100.000. Yang dimana kalau memang nggak sampai segitu 1 bulan, kalian tolong keep uang itu sebagai akumulasi apabila ada kerusakan yang parah ke depannya. Karena aku nggak tahu ya untuk motor kalian itu udah jangka berapa lama. Jadi alangkah baiknya kalian punya saving money atau uang cadangan untuk mengcover apabila ada permasalahan seperti itu. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah tabungan di Rp500.000. Gaji 4,5 cuma bisa nabung 500, gimana tuh budgetingnya? Nggak bener ini. Wait, tunggu sebentar. 4,5 ini nggak pure 4,5 pendapatan dia. Kenapa? Karena 4,5 ini 1 jutanya sebenarnya sudah dipakai untuk cicilan. Jadi diartikan kakaknya hanya dapat Rp3.500.000. Karena 1 juta ini nggak bisa ditawar sayang, tetap aja dia harus keluar tiap bulannya. Jadi hanya ada 3,5 dan bisa nabung 500, menurutku itu sudah bagus ya. Jadi kalau kalian konsisten 500.000 menabung tiap bulan, itu setahun kalian bisa dapat 6 juta. 6 juta ini bisa kalian gunakan sebagai dana darurat, bisa kalian gunakan sebagai biaya-biaya tak terduga lainnya yang akan meng-cover apabila terjadi hal-hal yang nggak kalian inginkan kepada kalian. Oke, itu aja budgeting yang bisa aku informasikan dan semoga membantu kakaknya yang request. Untuk kalian yang mau di-budgeting juga, boleh komen di bawah, nanti aku akan coba bahas satu persatu. Teman-teman, berapapun gaji kalian, apabila kalian tidak mengalokasikannya dengan benar, itu sama dengan bohong. Besar kecilnya gaji itu akan tepat pada orang yang bisa ngaturnya. Mau gaji kecil bisa hidup, mau gaji besar juga bisa hidup. Jadi perhatiin banget gimana cara kalian ngatur pos-pos keuangan kalian dan jangan pernah remehin yang namanya budgeting. Satu lagi tips dari aku, tolong dicatat setiap pengeluaran kalian karena itu bisa membantu kalian mengevaluasi di bulan kedepannya pos apa sebenarnya yang bengkak di bulan sebelumnya, pos apa sebenarnya yang tidak over budget atau malah bersisa di bulan sebelumnya, dan kalian bisa remake pos kalian kalau memang seandainya banyak yang over budget, yang artinya ini ternyata nggak masuk akal ya kalau aku pakai segini. Kalian bisa modifikasi sendiri. Ini hanya contoh kasus dari aku dan semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.